Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna syai'an wa ballaghahu kama sami'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mendengar sesuatu dari Rasulullah kemudian menyampaikannya, wajah tersebut menjadi berseri-seri karena mendapat limpahan nikmat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Shahih Bukhari Muslim karangan Imam Suyuti, yaitu hadis yang ke-8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 rukun. Kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Haji ke Baitullah. Dan 5. Puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Umar. Hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 3162, atau dalam kitab Shahih Bukhari hadis nomor 8, atau dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 16. Keterangan singkat. Islam didirikan di atas 5 pondasi atau tiang, di mana tiang terpenting adalah kalimat syahadat. Karena keempat perkara tersebut tidak akan dianggap sah sebelum seseorang bersyahadat. Seharusnya kita, orang-orang Islam, orang mukmin yang Islam dan beriman sejak kecil itu pastilah sudah paham yang biasa kita kenal dinamakan dengan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Naik haji. 5. Puasa di bulan Ramadan. Urutannya mungkin agak berbeda, tapi intinya 5 itu. Saya ulangi sekali lagi hadis ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Nasa'i dari Ibnu Umar. Bisa Anda lihat dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti hadis nomor 3162, atau dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 8, atau dalam kitab Imam Muslim hadis nomor 16. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-9. Hadisnya masih serupa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, dan kamu mendirikan sholat, dan kamu mengeluarkan zakat, dan kamu puasa di bulan Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dari Umar. Hadis ini bisa Anda lihat dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 3059, atau dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 8. Penjelasan singkat. Islam adalah menyerahkan diri dan tunduk atau patuh dalam menjalankan rukun Islam yang 5 tadi. Jadi jelas ya, bahwa seseorang dikatakan Islam secara sempurna, paling tidak mendekati sempurna, apabila orang tersebut dalam kesehariannya menjalankan dengan sungguh-sungguh 5 perkara. Apa? Yang pertama, bersaksi, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ingat, mendirikan sholat bukan hanya sekedar sholat. Yang ketiga, memberikan zakat. Jadi kalau ada orang tidak sholat, itu tandanya Islamnya masih belum sempurna, masih kurang. Wa tu'tiz zakah, dan memberikan zakat. Jadi kalau ada orang tidak mau berzakat padahal dia sudah berkewajiban zakat, tandanya Islamnya sedang kurang, sedang minus. Wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kemudian naik haji ke Baitullah. Saya kira sudah paham semualah, lengkap. Saya ulangi aja. Al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Umar radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Kalau tadi membicarakan Islam itu artinya pasrah atau menyerahkan diri, sekarang kita membicarakan rukun iman, yaitu percaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhrajahul Muslim. Artinya, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dari Umar. Hadis ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Jami'us Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 3092, dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 8. Keterangan singkat. Iman adalah membenarkan dan mengimplementasikannya dengan perbuatan yang dapat bertambah dan juga berkurang. Iman bertambah kesempurnaannya dengan banyak mengerjakan ketaatan dan amal soleh.
iman berkurang kesempurnaannya dengan melalaikan dan tidak mengerjakan ketaatan dan amal soleh. Iman dan Islam dapat berkumpul dan berpisah. Setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Kita sudah maklum bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada utusan Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam iman kepada takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk. Nah, penjelasan singkat iman itu apa sih sebetulnya? Kalau kita dulu waktu kecil itu oleh ustadz-ustadz kita diajarkan bahwa iman adalah mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga ketika iman belum dilaksanakan dalam 3 aspek tersebut, yaitu belum diucapkan dan belum diyakini dalam hati dan belum dilaksanakan dengan anggota badan, maka keimanan kita tersebut itu masih kurang atau belum sempurna. Karena menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Ibaratnya begini nih, ini iman nih pokok. Nah, ini iman kepada Allah dan seterusnya iman kepada malaikat, kita betul nih bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Apa yang membuat iman kita naik, bertambah, dan apa yang membuat iman kita turun? Dijelaskan bahwa yang membuat iman kita makin sempurna adalah ketaatan kita, amal soleh kita. Ingat, kalau kita sedang sholat, mau berangkat ke masjid, sholat jamaah, itu dipastikan iman kita sedang naik. Tetapi ketika ngong adzan Allahu Akbar, hati kita tidak tergerak untuk berangkat ke masjid, bisa dipastikan bahwa iman kita itu sedang turun. Salah satu ciri saja, nanti pada bab berikutnya akan ada dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari apa-apa perbuatan yang bisa membuat iman kita naik dan apa-apa perbuatan yang bisa membuat iman kita turun. Terus di sini dijelaskan bahwa ini iman, ini Islam. Keduanya bisa berdiri sendiri, tetapi juga keduanya bisa berkumpul. Kalau orang beriman saja kepada Allah belum tentu dia Islam. Tapi kalau dia dikatakan orang Islam, sudah pasti dia orang beriman. Iman dan Islam dapat berkumpul dan berpisah. Setiap mukmin adalah muslim, tetapi tidak setiap muslim adalah mukmin, terbalik tadi ya. Iman dan Islam dapat berkumpul dan berpisah nih. Ini iman, ini Islam, bisa berkumpul, bisa berpisah. Setiap mukmin adalah muslim. Orang yang sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus berserah diri kepada Allah. Tetapi setiap orang yang kelihatannya muslim itu belum tentu mukmin. Contoh, orang kelihatan berangkat sholat ke masjid, suka pengajian, tetapi siapa tahu hatinya itu bukan orang iman, hatinya itu munafik, hatinya itu siapa tahu itu bukan orang iman, tidak percaya Allah, siapa tahu. Mungkin kira-kira beginilah. Mungkin ada seseorang yang pasrah menyerah kepada seseorang, padahal hatinya itu sangat benci, tidak percaya sama dia, kira-kira begitu. Tetapi kalau orang sudah percaya, masalahnya cuma dia sudah percaya itu sudah mau menjalankan tunduk sama dia, cuman masalah kadang malas, kadang masih enggan dan sebagainya itu. Kita lanjutkan satu lagi, hadis yang ke-11.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Bukhari wa Ibnu Majah wa Abu Hurairah. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dari Umar. Dan riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami'us Shaghir hadis nomor 3042 atau dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 50 atau dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 9. Penjelasan singkat. Ihsan adalah mengerjakan ibadah sebaik-baiknya. Ihsan dalam ibadah berarti ikhlas dalam mengerjakan, khusyuk, memusatkan pikiran dan selalu merasakan muraqabah, pengawasan Allah terhadap dirinya. Ihsan dengan kata lain beginilah kalau bagi kelas kita orang-orang umum. Ihsan adalah kita melaksanakan ibadah, baik ibadah yang mahdhah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang ghairu mahdhah, itu ibadah terhadap sesama makhluk Allah dengan cara ikhlas hanya karena Allah. Untuk menimbulkan rasa ikhlas, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu metode, yaitu seakan-akan ini ya, seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama di dunia ini kita pasti tidak bisa melihat Allah. Itu keyakinan kaum ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau sudah pasti kita tidak bisa melihat Allah, kenapa Rasulullah memerintahkan kita seakan-akan? Ya seakan-akan artinya supaya timbul rasa khusyuk kepada kita, supaya ada motivasi di dalam kita supaya khusyuk. Atau kalau kita tidak bisa seperti itu, berarti kita itu supaya seakan-akan Allah selalu melihat kita. Ibarat anak buah nih, anak buah yang kerja, kalau dia melihat ada majikannya, tuh majikan datang, otomatis dia kerjanya semangat, kerjanya sungguh-sungguh, betul-betul khusyuk. Kenapa? Ada majikan datang. Tetapi ketika majikan nggak ada, dia juga harus masuk bahwa saya ibadahnya, saya kerjanya harus tetap khusyuk, harus tetap benar, karena takut siapa tahu tiba-tiba majikannya itu sidak. Nah kalau begitu gimana? Kalau sidak kita pas bagus kan nilainya bagus, tapi begitu majikan datang sidak kita pas nggak bagus, ya nanti nilai nggak bagus. Intinya keempat hadis ini itu menjelaskan tentang iman, rukun Islam dan ihsan. Iman, Islam, ihsan bisa dibilang merupakan saling mengait, kalau tidak bisa dikatakan merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam diri kita ketika kita iman kepada Allah, ketika kita Islam kepada Allah, ketika kita ihsan kepada Allah. Karena apa? Iman tidak akan sempurna kecuali kita menjalankan Islam, dan Islam tidak akan sempurna kecuali kita menjalankan ihsan. Nah kalau ihsan tidak benar, tandanya imannya sedang kurang. Kalau ihsan ibadahnya sedang nggak bagus, tandanya Islamnya sedang kurang. Jadi saya ulangi lagi hadisnya, dari hadis yang nomor 8 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Akhrajahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i. Islam didirikan atas 5 rukun
kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dari Ibnu Umar. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 3162 dan dalam kitab Bukhari hadis nomor 8. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 16. Hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, akhrajahul Muslim. Artinya, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan kamu mendirikan sholat, dan kamu mengeluarkan zakat, dan kamu puasa di bulan Ramadan, dan kamu berhaji ke Baitullah jika kamu mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i dari Umar. Hadis ini bisa kita baca dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir hadis nomor 3059 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 8. Mukhtasar ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, akhrajahul Muslim. Artinya, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dari Umar. Hadis ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti hadis nomor 3092 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 8. Mukhtasar ke-11. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, akhrajahu Muslim. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i dari Umar. Kemudian riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis ini juga bisa Anda baca dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Suyuti hadis nomor 3042 dan dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 50 dan dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 9. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirnya semoga kita sekalian masuk dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dia mendoakan orang-orang yang mau mendengarkan hadis kemudian mau membagikannya, men-share, mau melike-nya, doakan dengan apa? Wajahnya bercahaya, guys, berseri-seri. Kenapa bercahaya? Karena dia mendapatkan kenikmatan yang banyak dan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya hanya membaca yang benar dari Allah. Jika ada kesalahan itu pasti dari saya dan mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.